Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudahan dan kesempatan untuk tetap belajar dari rumah. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari hukum-hukum dasar dan hukum-hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Adapun yang akan kita bahas pada pembelajaran kita adalah lambang atom dan rumus kimia, hukum dasar kimia dan persamaan reaksi. Untuk yang masa atom relatif dan konsep mol kita akan bahas pada pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita mulai yang pertama, lambang atom dan rumus kimia. Lambang atom ditetapkan oleh IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Ya, jadi lambang atom itu sudah ditentukan secara internasional, yaitu IUPAC. Ya, lambang atom suatu unsur itu diambil dari huruf nama latinnya. Jadi dari salah satu huruf nama latinnya. Ya, seperti di sini diberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah karbon. Nama latinnya carbon. Lambangnya adalah C. C menggunakan huruf kapital. Jadi dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua adalah kalsium. Ya. Nama latinnya adalah calcium. Jadi saya sebutkan sesuai dengan apa yang tertulis supaya lebih jelas. Lambangnya menggunakan dua huruf, yaitu Ca. C menggunakan huruf kapital dan A harus menggunakan huruf kecil. Ya. Jadi perlu dicatat di sini, untuk lambang unsur yang menggunakan satu huruf, maka lambang unsurnya dituliskan dengan huruf kapital. Untuk lambang atom unsur yang menggunakan dua huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf kedua menggunakan huruf biasa atau huruf kecil. Ya, yang ketiga klorin. Nama latinnya adalah chlorine. Lambangnya adalah Cl. C huruf besar, L huruf kecil. Keempat, tembaga. Tembaga nama latinnya adalah cuprun. Lambangnya adalah Cu. Jadi C di situ huruf besar, U huruf kecil. Berikutnya kalium. Nama latinnya kalium, lambangnya adalah K. K huruf besar. Berikutnya perak. Perak nama latinnya adalah argentum. Lambangnya adalah Ag. Ya. Itu loh beberapa contoh yang diberikan. Untuk contoh yang lain kita bisa lihat kembali pada pembelajaran kita sebelumnya dalam sistem periodik unsur. Jadi sudah lengkap di situ lambang-lambang atom unsur. Ya. Sudah ratusan di dalam sistem periodik unsur lambang-lambang atom. Ya, kita lanjut. Rumus kimia. Rumus kimia di sini diberikan contoh gas helium memiliki rumus kimia He karena terdiri dari atom-atom yang berdiri sendiri. Ya, kalau atom-atom masih berdiri sendiri berarti dia masih dalam bentuk unsur. Maka rumus kimianya sama dengan lambang atomnya. Ya, jadi rumus kimia dari suatu unsur sama dengan lambang atomnya. Ya. Berikutnya, gas oksigen memiliki rumus kimia O2.
karena tiap molekulnya terdiri dari 2 atom oksigen. Ya, di sini sudah dikatakan molekul, berarti O2 itu sudah dalam bentuk senyawa. Setiap satu molekul O2 tersusun dari 2 atom oksigen. Nah, rumus kimianya dituliskan O2. Ya, masih rumus kimia. Logam besi memiliki rumus kimia Fe. Ya. Meskipun atom-atom Fe terikat satu sama lain, tetapi tidak saling mengelompok membentuk molekul, maka Fe itu masih dikatakan sebuah unsur. Ya. Karena masih dalam bentuk unsur, maka rumus kimianya sama dengan lambang atomnya, yaitu Fe. F huruf besar, E huruf kecil. Ya. Berikutnya air. Air diberi rumus kimia H2O, di mana setiap satu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi dipahami betul cara penulisan rumus kimia dan cara penulisan lambang atom, karena ini adalah dasar dalam mempelajari kimia, utamanya persamaan reaksi. Tidak boleh salah dalam penulisan lambang atom. Jadi lambang atom itu kalau menggunakan satu huruf, maka hurufnya adalah huruf kapital. Kalau menggunakan 2 huruf, maka huruf pertama adalah huruf kapital, huruf kedua adalah huruf kecil atau huruf biasa. Ya. Sekarang kita lanjutkan hukum dasar kimia. Pada materi hukum dasar kimia di sini akan dibahas beberapa hukum-hukum dasar. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Kita mulai yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Anthony Lavoisier. Biasa juga disebut dengan hukum Lavoisier. Ya. Bunyinya adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi, massa zat-zat yang bereaksi sebelum dan sesudahnya atau sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh Joseph Louis Proust atau biasa juga dikenal dengan hukum Proust. Mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Ya, tertentu dan tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah dan cara perbuatan berbeda, memiliki komposisi yang sama dan tetap. Misalnya NaCl atau garam dapur. Kalau dikatakan garam dapur, senyawa garam dapur walaupun berasal dari selayar, berasal dari jet ponto, ya, tetap komposisi dari perbandingan massa unsur-unsur Na dan Cl itu sama. 1 atom Na dan 1 atom Cl. Itu maksud dari hukum perbandingan tetap. Lanjut, hukum kelipatan berganda dikemukakan oleh John Dalton.
biasa juga dikenal dengan hukum Dalton, mengatakan bahwa jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ya, jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa itu adalah merupakan bilangan bulat dan sederhana, tidak ada pecahan. Ya, itu yang harus itu maksud dari hukum kelipatan berganda. Berikutnya, hukum perbandingan volum dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac atau biasa juga dikenal dengan hukum Gay-Lussac, mengatakan bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, bilangan bulat dan sederhana. Ya, jadi hampir sama dengan hukum lanjut, hipotesis Avogadro. Pada P dan T yang sama, ya, P adalah tekanan, T adalah temperatur. Ya, jadi saya ulangi, pada tekanan dan temperatur yang sama, semua gas bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Nah, perbandingan volume gas-gas merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Ya, maka dapat dituliskan persamaannya: perbandingan volume gas A banding volume gas B sama dengan perbandingan molekul gas A berbanding molekul gas B sama dengan koefisien gas A berbanding koefisien gas B. Ya, jadi yang dibahas dalam hipotesis Avogadro ini adalah khusus untuk zat yang berwujud gas. Ya, jadi itulah beberapa hukum-hukum dasar dalam kimia. Selanjutnya kita lanjutkan dengan persamaan reaksi. Ya. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menyatakan perubahan reaksi dari zat-zat yang bereaksi atau dikenal dengan nama reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau biasa juga disebut produk. Nah, suatu persamaan reaksi dikatakan selesai atau setara apabila jumlah atom-atom unsur sebelah kiri sama dengan jumlah atom-atom unsur di sebelah kanan. Ya, yang mana sebelah kiri dan mana sebelah kanan, perlu diketahui bahwa dalam persamaan reaksi itu yang ada adalah rumus kimia, kemudian rumus kimia zat, kemudian ada tanda tambah yang berarti direaksikan, kemudian ada tanda panah ke kanan. Ya, maka zat-zat sebelum tanda panah itulah yang disebut sebagai reaktan, yang biasa juga dikatakan sebelah kiri. Nah, zat-zat yang setelah tanda panah itulah yang disebut sebagai produk atau hasil reaksi, itulah yang kita anggap sebagai sebelah kanan. Iya. Di sini ada kata koefisien. Koefisien itu adalah merupakan perbandingan jumlah partikel
dari zat-zat yang bereaksi. Ya, biasanya untuk koefisien ini dituliskan berupa angka yang dituliskan di depan rumus kimia suatu zat. Ya, saya ulangi, koefisien ini adalah berupa angka yang dituliskan di depan rumus kimia suatu zat yang bereaksi. Ya, di samping koefisien ada juga yang dikenal angka indeks. Angka indeks itu adalah angka yang menunjukkan jumlah atom unsur suatu atom. Jumlah atom dari suatu unsur ya. Jadi saya ulangi, angka indeks itu ada jumlah atom dari suatu atom dalam rumus kimia. Ya, seperti di sini contohnya 2H2. Ya, angka 2 di depan H itu adalah koefisien. Kemudian angka 2 setelah H itu adalah angka indeks. Nah, yang perlu kita pahami, angka indeks dalam persamaan reaksi tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diubah-ubah. Ya, mengubah angka indeks berarti mengubah rumus kimia suatu zat. Ya, seperti kalau sudah dikatakan gas hidrogen berarti ya itu rumus kimianya adalah H2, tidak boleh dituliskan H3. Kalau dikatakan gas oksigen berarti rumus kimianya O2, indeksnya di situ O adalah 2. Kalau dikatakan air berarti H2O, 2 atom H, 1 atom O, tidak boleh diubah-ubah angkanya. Jadi H2O berarti ada 2 atom H, 1 atom O. Ya, angka 1 tidak perlu ditulis. Ya, angka indeks angka koefisiennya ya itu di sini H2 koefisiennya 2, O2 koefisiennya 1 dan H2O koefisiennya adalah 2. Nah, di samping itu ada juga wujud wujud zat yang dituliskan dalam persamaan reaksi, itu dituliskan dalam tanda kurung agak ke bawah sedikit penulisannya, digunakan huruf kecil ya, seperti untuk zat yang berwujud padat diberikan lambang S atau itu singkatan dari solid. Kemudian zat yang berwujud gas diberi lambang G. Kemudian zat yang berupa larutan diberi lambang Aq. Dan wujud zat yang berwujud cairan atau berupa cairan diberi lambang L. Itu semua dituliskan dalam tanda kurung, penulisannya agak ke bawah dalam persamaan reaksi. Ya, langkah dalam menyetarakan persamaan reaksi. Yang pertama, tetapkan koefisien salah satu zat yang rumus kimianya dianggap paling kompleks dengan memberikan koefisien 1 dan rumus kimia lain diberikan koefisien dengan menggunakan huruf. Ya. Hurufnya di sini kita menggunakan huruf kecil. Kemudian setarakanlah terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Berikutnya setarakan unsur lainnya terlebih dahulu, lalu unsur O disetarakan paling akhir. Ya, mari kita perhatikan contoh. Setarakanlah persamaan reaksi berikut. Ya. CH4 gas direaksikan dengan O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah dengan H2O gas. Ya, langkah-langkah dalam menyetarakan persamaan reaksinya. Ya, kenapa mau disetarakan?
Karena persamaan reaksi ini belum setara. Kenapa dikatakan belum setara? Ya, kita bisa uji. Apakah jumlah atom-atom unsur di sebelah kiri sudah sama dengan jumlah atom-atom unsur di sebelah kanan? Kita cek saja. Mulai dari atom C. Atom C di sebelah kiri jumlahnya adalah 1. Sebelah kanan atom C juga 1. Oke, sudah setara. Kemudian atom H. Atom H di sini ada angka indeksnya 4, berarti jumlah atom H adalah 4. Kemudian di sebelah kanan jumlah atom H adalah 2. Tunjukkan dengan angka indeks H di situ, H2O, berarti atom H ada 2. Kemudian atom O di sebelah kiri ada 2. Kemudian di sebelah kanan di yang pertama ada 2, kemudian di berikutnya ada 1, berarti jumlahnya ada 3. Itu menandakan bahwa jumlah atom-atom di ruas kiri belum sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Ya, kita mulai setarakan dengan langkah-langkah yang tadi. Kita tetapkan terlebih dahulu rumus kimia yang kita anggap paling kompleks, kemudian diberikan koefisien 1. Nah, kita pilih di sini yaitu CH4. Kita anggap di sini CH4 paling kompleks, kemudian diberikan koefisien 1. Kemudian O2 diberikan koefisien A, CO2 diberi koefisien B, dan H2O kita berikan koefisien C. Kemudian kita setarakan atom di ruas kiri dan atom di ruas kanan. Ya, kita tuliskan masing-masing. Atom C di sebelah kiri jumlahnya adalah 1. Kemudian atom C di sebelah kanan adalah B. Ya, diambil dari indeks kali koefisien, ya. Indeks kali koefisiennya. Indeksnya C adalah 1, kali koefisiennya berarti kali B sama dengan B. Ya, berarti atom C di ruas kiri 1 sama dengan B. Berarti B sama dengan 1. Nah, berarti koefisien B nilainya adalah 1. Lanjut, atom H. Atom H ya seharusnya di sini atom H di sebelah kiri seharusnya kita tuliskan 4. Kemudian di ruas kanan adalah 2C, ya. 2C. Maka C kita dapatkan sama dengan 4/2. Maka C-nya sama dengan 2. Maka koefisien C kita bisa ganti dengan angka 2. Berikutnya O. O di ruas kiri sama dengan indeks kali koefisien yaitu 2A. Kemudian O di ruas kanan indeksnya 2 kali B. B sudah didapat tadi sama dengan 1, berarti 2 kali 1. Kemudian C juga sudah didapat sama dengan 2, berarti indeks O pada H2O adalah 1, berarti 1 dikali 2. Maka 2 tambah 2 sama dengan 4, ya. Jadi 2A sama dengan 4, maka A sama dengan 2. Ya, selanjutnya koefisien tadi yang menggunakan huruf kita ganti dengan angka-angka yang diperoleh dari perhitungan tadi. Koefisien B nilainya adalah 1, koefisien C nilainya adalah 2, koefisien B adalah koefisien B nilainya 1, koefisien C nilainya 2, koefisien A nilainya 2, ya. Setelah kita ganti, kita cek kembali apakah jumlah atom-atom di ruas kiri sudah sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Kita cek kembali atom C di sebelah kiri 1, sebelah kanan juga 1. Kemudian H di ruas kiri indeksnya 4, berarti atom H di sebelah kiri 4. Di ruas kanan indeksnya 2, koefisiennya 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian O di ruas kiri indeksnya 2, koefisiennya 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Di ruas kanan yang pertama O-nya sama dengan 2, kemudian yang satunya lagi pada H2O
indeksnya 1, koefisiennya 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2, jumlahnya sama dengan 4. Berarti jumlah atom-atom di ruas kiri sudah sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Inilah yang disebut sebagai persamaan reaksi yang sudah setara. Ya, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.